Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi'imati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Di antara barangkali kita bisa hadir salat subuh berjamaah di masjid, zikir, tilawah, dan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut sehingga Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in sakartum la zidakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya orang-orang yang syukur nikmat Allah maka tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, katakanlah sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salam tercurah kepada qudwah hasanah para terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Dengan doa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang istiqamah hingga akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Doa kita setiap hari, mohon istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kita dikokohkan kaki kita di atas siratal mustaqim. Pada pagi ini kita akan membahas satu tema yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mencapai kesuksesannya. Dan sungguh-sungguh dia akan berhasil. Kunci kesuksesan adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Bahasa agamanya mujahadah, ya, kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, surat ke-29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sungguh-sungguh maka Allah tunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita jiddiyah, kita sungguh-sungguh mujahadah ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan jalan-jalannya. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesungguhan adalah syarat mutlak kalau kita ingin berhasil. Kalau kita ingin tetap di atas siratal mustaqim, di jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Maksudnya salat subuh itu adalah salat yang sangat istimewa. Ya Allah khususkan surat Al-Isra, aqimis salata lilugi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan salat dari sejak terbit fajar hingga matahari tergelincir sampai tengah malam. Ya, artinya di sana ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian menegaskan
dan laksanakanlah salat subuh, salat fajar. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, ini keutamaan salat subuh dibandingkan dengan salat-salat lainnya ya. Sungguhnya saat subuh itu saat pergantian shift malaikat malam dan siang, sehingga ketika ada hamba-hamba Allah yang berangkat salat subuh ke masjid, salatnya disaksikan oleh para malaikat yang mendoakan, ya Allah rahmatilah mereka. Ya, sekali lagi usahakan jangan pernah kita tinggalkan salat subuh berjamaah. Maka seorang sahabat bertanya, sahabat yang kebetulan buta matanya, Abdullah bin Maktum bertanya, ya Rasulullah, adakah keringan buat saya? Maksudnya karena dia buta, ada keringan buat sahabat tadi untuk tidak ke masjid. Ya. Rasulullah bertanya, apa engkau mendengar azan, wahai Ibnu Maktum? Ya Rasulullah, saya mendengar azan. Kalau begitu, kamu tetap harus ke masjid, kata Rasulullah SAW. Esok paginya Ibnu Maktum bersegera ke masjid ketika mendengar azan subuh. Dengan tongkatnya dia meraba-raba jalan ke masjid. Tiba-tiba kakinya tersandung batu, sehingga dia terjatuh. Darah bercucuran dari kakinya yang terluka hingga mengotori pakaiannya. Akhirnya Ibnu Maktum memutuskan hari itu untuk pulang dan besok bertekad untuk berangkat lagi ke masjid. Tatkala keesokan harinya dia keluar dari rumah untuk sholat subuh di masjid, dia sambut seorang pemuda. Tanpa banyak tanya, pemuda ini menuntunnya ke masjid dan menunggunya sampai selesai sholat subuh dilaksanakan. Kemudian mengantarnya pulang. Demikian berlangsung beberapa hari. Ibnu Maktum pulang ke masjid diantarkan oleh pemuda tadi, tapi tidak komunikasi antara keduanya. Akhirnya Ibnu Maktum bertanya, Anda ini siapa? Beberapa hari ini selalu mengantar saya ke masjid, tapi tidak pernah masuk masjid. Pemuda tadi menjawab, sesungguhnya saya ini iblis yang sedang menyamar. Karena Ibnu Maktum bertanya, terus mengapa mengantarkan saya ke masjid? Pemuda jilman bisa menjawab, ketika engkau terjatuh berangkat ke masjid, saya mendengar malaikat berseru. Itu Abdullah bin Maktum yang buta, tapi berangkat ke masjid dan terjatuh. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni setengah dari dosanya karena jatuhnya tersebut. Saya tidak ingin kamu terjatuh lagi di besok paginya dan diampuni semua dosamu. Jadi iblis ini rupanya mengantarkan masjid karena tidak ridho ada seorang hamba yang akan diampuni seluruh dosanya kalau besok lagi berangkat ke masjid dan terjatuh. Ya. Insya Allah demikian sungguh-sungguhnya iblis telah menyesatkan manusia. Dia tidak rela kalau ada manusia yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau iblis saja sungguh-sungguh telah menggoda dan menyesatkan manusia, maka sebarang tentu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam jalan Shiratal Mustaqim ini. Ya, artinya yang kita hadapi ini adalah iblis yang sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara menghadapinya tidak akan kata lain kecuali dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh pula untuk menghadapinya. Ya. Menjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, maka mereka akan memenuhi kesuksesannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sekali lagi hikmah dari Qultun Sikat ini adalah kesungguhan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surat Al-Ankabut yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan siapa sungguh-sungguh di jalan kami,
maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan siratal mustaqim ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.